pahami agar adik-adik semua juga ketularan gitu ya, mungkin ya. Di samping itu nanti kan akan ada feedback untuk saya juga kan gitu. Oke, jadi itu sekilas tentang saya. Kemudian sekarang coba kita lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan ya, pasti yang terbersit di dalam benak adik-adik gitu ya. Mengapa sih harus promosi digital gitu ya? Bukankah sudah ada DT Mart gitu ya di masing-masing sekolah, sudah ada toko offline. Kenapa kok masih harus promosi digital? Nah, ini yang harus dipahami dulu ya di awal sebelum nanti kita masuk ke teknis ya, bagaimana strategi yang tepat gitu. Nah, ini karena menurut saya yang pertama, yang utama sebelum kita masuk ke teknis gitu ya, sebelum kita tahu strateginya adalah ini dulu ya. Alasannya apa dulu ya? Karena kalau ujuk-ujuk kita mau belajar teknisnya, strateginya, nanti tahu strateginya, tapi karena mungkin yang awal, yang utama ini tidak dibangun pondasinya dulu gitu ya. Nah, itu nanti juga bisa bahaya gitu ya. Bahayanya apa? Ya, nanti saya beritahu. Ya. Jadi yang pertama, mengapa harus promosi digital? Gitu. Ada yang namanya profitable ya. Jadi di sini adik-adik menjual produk, itu kan berarti sudah melakukan sebuah bisnis gitu ya, transaksi gitu. Nah, bisnis yang benar itu seharusnya adalah menghasilkan keuntungan ya. Jadi kita jualan, kita maunya untung, ya, nggak mau rugi kan? Nah, itu sudah hukumnya seperti itu. Nah, makanya bagaimana sih membangun bisnis yang benar agar menghasilkan yang keuntungan yang besar tentunya, yang banyak gitu, profitable. Nah, jadi ada channel yang baru ini ya, namanya channel digital ini. Ya. Channel offline atau yang selama ini kita kenal dengan tradisional channel gitu ya, tradisional marketing ya yang mungkin menitip barang di toko offline, taruh barang di DT Mart itu kan channel-channel offline. Nah, itu tetap berjalan ya, enggak masalah. Tapi bagaimana kemudian agar keuntungan kita menjadi lebih banyak, lebih besar? Ada satu channel yang belum kita manfaatkan ya, namanya channel digital. Nah, itu alasannya. Sehingga kalau kita bisa untung di channel tradisional, di offline gitu ya, maka untuk meningkatkan profit, seharusnya kita juga bisa memanfaatkan yang namanya channel digital. Itu alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, selain profitable adalah scalable. Nah, ini bisnis yang terukur ya, itu bisa mendatangkan potensi yang untuk menjadi besar ya. Nah, cara untuk besar kalau di offline sudah kita laksanakan, maka kita scalable lagi, kita eskalasi bisnis kita, yaitu kita manfaatkan channel lain yang namanya channel digital ini. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu sustainable. Nah, bisnis yang bagus itu adalah yang jangan baru jualan 1 bulan, bulan depannya sudah kokot ya, sudah tutup ya karena rugi mungkin karena boncos gitu ya. Nah, makanya bagaimana cara biar bisnis kita ini tetap sustainable, tetap berkelanjutan gitu ya, tetap terus-menerus ya, tetap kan harapan kita kan seperti itu ya. Nah, maka ada channel digital ini yang perlu kita manfaatkan. Oke, jadi 3 alasan utama ini yang seharusnya mendasari kita untuk memanfaatkan yang namanya promosi digital. Itu ya. Kemudian lanjut. Nah, lalu kemudian ada pertanyaan, kalau kita ngomongin bisnis ya, lalu bedanya penjual dengan pebisnis apa gitu ya? Bukankah kalau kita sudah melakukan transaksi penjualan, itu kita sudah berbisnis? Nah, ini pondasi yang harus diketahui dulu ya sebelum nanti kita masuk ke strategi. Jadi biar tepat, pondasinya tahu, utamanya tahu dulu, baru kita belajar teknisnya. Teknisnya menurut saya mudah kok ya, yang penting pondasinya ini ya. Atau berjualan gitu ya. Apa yang perlu kita persiapkan? Produknya kan atau jasa ya, produk atau jasa. Nah, tentu itu yang harus kita siapkan. Nah, nanti gimana Pak caranya kalau saya mau mulai jualan,
Tapi saya bingung produk apa nih yang saya harus siapkan gitu ya. Nah, untungnya adik-adik sekarang kan sudah tergabung dalam program DT ya, yang mana itu kesempatan yang cukup bagus ya, karena kalau zaman saya SMA dulu, waktu masih SMA nggak ada program-program seperti ini ya. Saya dulunya SMA Negeri 1 Lumajang ya. Saya juga dari desa ya, dari Lumajang SMA satunya, SMA Negeri 1. Mungkin ada yang dari Lumajang ya, saya sapa ya, Bapak Ibu Kepala Sekolah, saya alumni SMA Negeri 1 Lumajang. Di SMA Negeri 1 saya dulu enggak ada program-program seperti ini. Sehingga menurut saya bersyukurlah ya adik-adik yang saat ini sedang tergabung dalam program double track. Karena di situ kita diajarkan untuk menjadi entrepreneur muda istilahnya ya, dengan harapan setelah lulus gitu ya, adik-adik bisa mempunyai bisnis yang sudah berjalan secara otomatis gitu ya. Makanya latihannya di DT ini gitu ya. Nah, enaknya kalau di DT ini kan kita produk sudah istilahnya sudah di-setting ya, Tata Boga yang menghasilkan produk makanan, Tata Busana menghasilkan produk fashion ya. Kemudian ada yang servis jasa, TKR menghasilkan jasa mungkin perbaikan sepeda motor ya, atau kecantikan ya menghasilkan servis untuk tata rias ya dan sebagainya. Nah, jadi enak sebenarnya di DT sudah istilahnya ditata gitu ya, ditoto gitu. Nah, itu jadi seharusnya start yang pertama ini adik-adik enggak perlu bingung ya, karena sudah jelas produknya ada, servisnya ada. Nah, tinggal kemudian yang berikutnya adalah bagaimana cara menjualnya kan gitu ya, selling. Ya, bagaimana cara menjualnya ya, biar produk atau jasa ini bisa dikenal orang lain ya kan. Karena produk ini kan produk baru ya, bukan produk yang sudah keluar dengan merek yang sudah dikenal oleh orang banyak ya, produk baru ya. Produk baru ini yang susah kan mengenalkan kepada masyarakat ya, agar masyarakat tahu bahwa oh ada ini produk baru, ada nih jasa baru kan gitu. Nah, ini nanti pikirkan bagaimana cara menjualnya. Nah, itu langkah pertama ya, start. Kemudian setelah start ya, kita baru mulai agak yang tadinya jalan-jalan kecil gitu ya. Nah, kita sudah mulai berlari nih ya, berlari, run ya, running gitu. Berlari gitu ya. Nah, di tahapan yang kedua ini apa yang perlu dipersiapkan? Yaitu kalau sudah di tahapan berlari, nah ini kita perlu persiapkan yang namanya sistem ya. Sistem. Apa Pak sistem itu ya? Jadi sistem itu bagaimana caranya bisnis yang kita bangun ini ya, yang punya produk yang dijual sudah bisa ya, kita bisa lakukan penjualan tanpa kita hadir di dalamnya ya, itu namanya sistem. Atau saya kalau breakdown-nya itu ya, S-nya itu adalah save, Y-nya itu adalah your ya, S yang ketiga adalah self ya, T-nya adalah time, E-nya adalah energy, M-nya adalah money ya. Jadi save yourself, time, energy, money ya. Jadi ketika kita sudah misalkan kita nggak di lokasi toko nih ya, kita pergi, tapi bisnis kita ini bisa berjalan dengan lancar gitu ya, tanpa kehadiran kita. Nah, itu sudah kalau tahapan seperti itu kan berarti sudah bagus bisnisnya. Nah, ini gimana caranya? Nanti ada strateginya ya. Kemudian yang kedua adalah oke, baru kita rekrut yang namanya people ya. Kalau sudah bisnisnya sudah lancar, ini banyak datang orderan nih ya, banyak yang ngechat gitu. Nah, kalau ini kita adminnya cuma satu bisa kewalahan. Nah, di sini baru muncul istilahnya kita rekrutmen people ya. Jadi adminnya tambah ya, admin 1, admin 2, admin 3 mungkin gitu ya, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, yang terakhir tahapannya adalah grow. Nah, kalau sudah berlari, nah ini sudah deh ya, kita sudah di tahapan yang berkembang gitu ya. Nah, di dalam sini baru kita bisa lakukan yang namanya duplikasi produk atau diversifikasi ya. Istilahnya produknya kita perbanyak variasinya, atau yang tadinya produk A kita tambah produk B ya. Atau kalau contohnya di double track, misalkan yang tadinya kuenya variasi A ya, donat mungkin, donat rasa coklat gitu ya. Yang tadinya kita hanya jual coklat, strawberry, blueberry, sekarang di tahapan grow kita sudah yakin kita bisa duplikasi. Jadi yang tadinya cuma 3, kita variasinya jadi
6 jadi 12 ya. Atau kalau yang tadinya donat kemudian kita ke kue yang lain, nah itu boleh ya di sini tahapan ini ya. Kemudian yang terakhir barulah kita yang namanya freedom ya, bebas ya. Kalau dari tahapan ini kita bisa bebas ya. Kita bisa apa leye-leye ya, kita nggak ngejar duit yang akhirnya datang sendiri ke kita. Nah itu istilahnya freedom ya. Nah ini cuma kadang-kadang yang terjadi itu adalah ketika baru mulai ya di tahapan start ini, nah ini anak-anak atau pebisnis pemula ini biasanya ya, itu langsung pengen ke tahapan grow ya, ke tahapan grow. Jadi belum apa-apa ya, baru mulai dia sudah ingin freedom. Jatuh-jatuhnya bukan freedom, tapi apa? Prihatin ya. Ya, jangan ya. Atau baru mulai start dia sudah rekrut people, sudah rekrut karyawan. Nah, ini bahaya ini ya. Baru mulai kok sudah rekrut karyawan banyak ya, kecuali modalnya besar enggak apa-apa ya, anak sultan enggak apa-apa. Ya gitu ya. Makanya ini memang harus tahapan-tahapan yang dilewati ya. Nah, lalu apa hubungannya Pak dengan penjual dan pebisnis? Nah, kalau adik-adik memposisikan diri adik-adik adalah sebagai penjual, maka adik-adik hanya berada di tahapan ini. Selesai ya. Karena di start adik punya produk, adik-adik bisa jualan, selling, punya untung, selesai. Ya, itu sudah menjual. Tapi kalau adik-adik punya visi ke depan ya, seperti visinya DT sekarang, ya, visinya DT sekarang kan itu ya. Jadi bagaimana produk ini bisa laku keras, kemudian yang repeat order itu bisa banyak. Nah, ini sudah diajarkan adik-adik untuk menjadi seorang pebisnis. Nah, pebisnis ini 3 tahapan ini, ya. Jadi beda ya, kalau penjual itu hanya di bagian yang start, tapi kalau pebisnis itu sudah semua aspek ini. Nah, itu ya. Jadi ini yang harus diketahui dulu pondasi awalnya. Dan selain pondasi awal, yang penting lagi adalah ini ya, terakhir di bagian pondasinya dulu nih ya, kesalahan fatal pebisnis pemula. Ini saya ingatkan di awal, setiap saya ngisi materi digital marketing, promosi digital di UMKM di Jawa Timur ya, beberapa saya keliling, saya selalu sering kali mengingatkan masalah ini ya. Karena apa? Masalah ini ya, kesalahan fatal yang harus diantisipasi. Yang pertama apa? Asal action aja. Nah ini ya, nggak tahu ilmunya, nggak tahu tekniknya, langsung action ya. Sebenarnya kan banyak ya motivator seperti itu ya. Sudah kalau mau jualan, mulai aja dulu, action aja dulu. Ya, nggak salah sih ya, nggak salah. Cuma harus dibekali dulu nih ya, dibekali dulu. Kenapa kalau nggak gitu? Ini teman saya yang baru memulai untuk berbisnis gitu ya, atau menjual produknya tanpa tahu dia ilmunya, tanpa tahu dia tekniknya, asal action ya paling bertahan berapa bulan sih, 1 bulan mungkin paling lama ya, akhirnya nggak membawa hasil apa-apa ya, karena nggak membawa hasil apa-apa akhirnya dia menyerah. Nah, mental lagi kan yang kena. Nah, itu yang maksud saya ya. Jadi jangan asal action, oke? Harus tahu ilmunya, harus tahu tekniknya. Caranya gimana Pak? Ikut semua webinar-webinar yang semacam ini ya. Anda di DT enak, sudah ada trainer ya, sudah ada fasilitas ya, sehingga nggak asal action ya. Alhamdulillah, bersyukur lagi sekali lagi ya, adik-adik tergabung di program yang cukup bagus ini ya, sangat bagus malah bagi saya, menurut saya. Jadi jangan pernah asal action. Kemudian yang kedua adalah ingin cepat. Nah ini juga ya, kenapa kamu berbisnis? Ya pengen cepat kaya kan gitu ya, pengen cepat dapat uang, pengen cepat untung ya, nggak masalah ya, nggak masalah itu bebas ya, karena niat mereka kan berbeda-beda. Cuma ya kalau Anda ingin cepat, imbangi dengan yang namanya siap-siap gitu ya, atau mental yang kuat gitu ya, mentalnya. Karena apa? Kalau hanya ingin cepat tapi kemudian boncos, rugi, jatuhnya Anda akan mentalnya down gitu ya, langsung menyerah gitu ya, belum apa-apa sudah menyerah ya. Jadi kuncinya kalau jangan ingin cepat, ataupun kalau ingin cepat mentalnya dulu deh ditata ya, mindsetnya ya, cara berpikir, mental, cara bersikap ya, itu ya ingin cepat.
Kemudian yang ketiga, yang terakhir, nah ini yang sering ya ikut-ikutan. Ini sering sekali saya temui kalau saya lagi keliling gitu ya di bisnis pemula di UMKM kecil gitu. Kenapa kok ini Pak nyebar konten di Instagram? Iya Pak, ikut-ikutan aja. Instagram kan lagi rame gitu. Ya udah saya sebar ke Instagram. Kenapa kok ke TikTok sekarang? TikTok kan lagi viral ya. Iya Pak, karena lagi viral, ya, karena lagi ya udah dia posting. Tapi kemudian ketika nggak ada engagement di situ, nggak ada interaksi, nggak ada feedback, ya nggak laku produknya. Mereka akhirnya apa ya menyalahkan yang namanya application itu tadi ya. Padahal ya sekali lagi ikut-ikutan itu baik kalau kita tahu tekniknya, tahu ilmunya. Tapi kalau nggak tahu, kembali lagi siapkan mental, siapkan ilmu, siapkan tekniknya. Oke, nah kalau sudah sampai sini, barulah kita belajar yang namanya strateginya gimana. Nah, jadi di sini disiapkan dulu ya, adik-adik semuanya. Jadi, oke, saya sudah siap untuk belajar promosi digital. Nah, kalau sudah seperti itu, jadi nanti ketika diterapkan promosi digital, strateginya diterapkan, kemudian kok nggak sesuai harapan, adik-adik sudah punya yang namanya mental baja gitu ya. Kengototan apa namanya kengototan itu ya istilahnya pokoknya nggak gampang menyerah lah ya, ngotot, gagal coba lagi ya. Alhamdulillah kalau di DT insya Allah nggak ada yang seperti itu ya, karena sudah benar-benar ditata dengan kurikulum yang bagus ya, dengan trainer yang oke, kemudian dengan fasilitas yang oke juga, sehingga nggak ada yang namanya gagal ya. Yang ada kita coba terus dan coba terus. Oke. Nah, berikutnya barulah kita masuk ke fundamental dari pertemuan hari ini, dari workshop hari ini, yaitu bagaimana sih strategi yang tepat untuk promosi digital. Oke. Jadi kalau sudah tahu pondasinya, tahu alasannya untuk promosi digital, pondasinya sudah ditata, sekarang kita baru ngomongin yang namanya bagaimana strateginya, Pak. Nah, ini kalau sudah masuk ke promosi digital, ini banyak sekali kalau pertanyaannya seperti ini ya, banyak sekali caranya, banyak sekali strateginya. Nah, cuma saya mencoba untuk merangkum ya dalam waktu kurang lebih 30 menit ya, dikasih waktu 30 menit sampai 40 menit nih oleh Pak Husni. Saya rangkum sesederhana mungkin, sesimpel mungkin agar adik-adik semuanya langsung nyantol gitu ya, langsung oke, ini langkah pertama, ini langkah kedua, ini langkah ketiga, gitu ya. Jadi coba saya rangkum, saya buat simpelnya ya, karena digital marketing itu ada istilah marketing funneling ya, ada saluran marketing, ada marketing channel ya, SEO, kemudian marketing ads, sosial media marketing kan banyak itu ya. Nah, ini kan yang belum mungkin yang baru pemula, wah ini belum apa-apa sudah dijejeli istilah-istilah yang asing gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Kita malas belajar kan jatuhnya ya kalau seperti itu. Makanya ini coba saya rangkum menjadi sesimpel mungkin. Kalau nanti memang masih ada pertanyaan, boleh nanti kita diskusi ya di sesi diskusi. Oke, yang pertama strateginya adalah ini saya rangkum menjadi 3 langkah utama untuk promosi digital. Yang pertama marketing, ya, marketingnya sendiri ya. Bagaimana cara marketingnya? Kemudian yang kedua selling. Oke, menjualnya gimana? Marketing itu maksudnya bagaimana cara mendapatkan calon pembeli atau membuat produk kita ini aware ya, diketahui atau disadari oleh calon pembeli ya. Kalau selling itu bagaimana cara kita merubah yang tadinya pembeli ini hanya ingin tahu, hanya ingin tanya-tanya. Nah, kalau di selling ini bagaimana merubah calon pembeli yang seperti itu akhirnya jadi beli. Nah, yang terakhir namanya adalah branding ya. Branding itu adalah bagaimana kemudian pembeli yang sudah beli itu akhirnya terus-terusan beli atau repeat order atau mempertahankan retensi dari calon pembeli tersebut atau pembeli yang sudah beli tersebut. Oke ya, jadi ini 3 langkah utama atau strategi utama untuk promosi digital. Nah, saya ulangi ya. Jadi marketing itu intinya adalah mendatangkan calon pembeli ya. Apa kok calon? Ya karena produk DT kan produk baru nih ya, yang orang-orang masih belum tahu. Makanya gimana caranya membuat orang-orang itu tahu, orang-orang itu sadar bahwa ada produk baru dari DT.
Oke, sehingga pembelinya datang semua. Nah, yang kedua adalah selling. Bagaimana yang tadi calon pembeli yang tadinya hanya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya tahu jadi tertarik, yang tadinya tertarik jadi yakin, yang tadinya yakin jadi beli. Nah, itu di yang kedua ini selling. Yang ketiga baru kalau yang tadinya sudah beli jadi pelanggan. Nah, kalau pelanggan namanya pelanggan pasti repeat order, order lagi, order lagi, order lagi. Oke, ini adalah 3 strategi utama yang perlu disiapkan. Kita bedah satu persatu ya strateginya. Yang pertama adalah marketing. Yaitu tadi apa? Mendatangkan calon pembeli. Nah, ini ya, mendatangkan calon pembeli di digital ya. Di dunia digital itu adalah ya kita manfaatkan yang namanya channel digital. Nah, atau marketing channel kan istilahnya gitu ya. Nah, ini istilah ya channel sosial media, kemudian SEO ya dan lain-lain. Nah, ini apa namanya? Atau reels marketing. Kalau sekarang kan dulu nggak ada reels, sekarang ada reels ya. Kita manfaatkan reels itu untuk menyaingi TikTok ya. Jadi dia buat reels yang isi videonya lebih pendek gitu ya. Kemudian ada lagi lewat Instagram, namanya Instagram marketing ya. Kita post, kita upload konten kita ya atau produk kita ke Instagram. Kemudian ada lagi YouTube marketing, ini kita bisa manfaatkan juga. Ada lagi yang namanya TikTok marketing ya. Sekarang lagi sampai TikTok, saking ngetrennya orang jualan di TikTok, sampai TikTok membuka yang namanya TikTok Shop, ya kan? Dulu kan ada ya, dulu TikTok itu sebenarnya kan sudah lama itu ya viralnya. Cuma dulu mungkin masih zaman-zaman hanya siapa itu Bowo atau siapa itu ya. Kemudian sempat redup. Nah sekarang kan lagi ngetren lagi ya, ngetren lagi. Sehingga TikTok sampai membuat yang namanya TikTok Shop. Jadi kalau dulu TikTok hanya digunakan untuk awareness, tahapan awareness ya, tahapan membuat produk kita itu jadi dikenal orang, tapi sekarang TikTok sudah sampai ke tahapan yang landing page ya atau closing. Jadi orang selain kenal di TikTok, orang juga bisa belajar ya. Itu ya. Kemudian ada yang namanya WhatsApp marketing. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan cara yang paling gampang, cara yang paling simpel ya. Karena setiap orang punya HP, setiap orang pasti punya WhatsApp. Untuk Indonesia ya, pasti deh punya. Kalau punya HP pasti punya WhatsApp. Itu kita bisa manfaatkan tuh ya. Market yang besar gitu ya, market yang besar ya. Kemudian ada lagi yang namanya SEO marketing ya. SEO marketing ini berarti kita harus punya website dulu untuk bagaimana kemudian website kita itu bisa muncul di halaman pertama kan gitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya marketplace. Marketplace itu ada Shopee, ada Tokopedia, ada Lazada, Bukalapak dan lain-lain sebagainya. Itu namanya marketplace. Kita bisa manfaatkan itu juga ya, cara paling mudah karena kita nggak perlu cari pasarnya ya. Market itu kan pasar, place itu tempat. Jadi marketplace ada tempatnya pasar gitu ya. Nah, sehingga kita bisa manfaatkan ini ya. Kalau Anda sebagai pemula bisa manfaatkan marketplace karena di situ sudah orang yang masuk ke marketplace pasti mau mencari produk kan. Nah, makanya kita bisa manfaatkan itu. Kemudian viral marketing. Nah, ini ya, viral marketing ini juga lagi tren sekarang ya. Orang jualan dengan memanfaatkan yang viral-viral. Kalau yang paling dekat ini apa ya? Yang paling dekat itu kayaknya ini ya, kemarin itu yang lagi rame orang jualan ini sandwich buah itu loh ya, sandwich buah kan lagi rame itu ya, yang satunya mengkomentari saingannya ya, ternyata saingannya adalah brand sandwich buah yang cukup terkenal, yang sudah terkenal bahkan ya, sehingga wah orang-orang langsung istilahnya memberikan respon gitu ya, sehingga viral. Itu sebenarnya juga bisa dikategorikan sebagai viral marketing. Atau kalau kita flashback sebentar ya, ada yang namanya waktu itu
odading mang oleng kan gitu ya. Nah, ada juga kan itu kan kita manfaatkan viral marketing. Dan masih banyak lagi contoh lainnya ya. Kemudian ada lagi yang namanya blog marketing, ada lagi Google AdWords ya, FB Ads ya. Bedanya apa dengan Facebook marketing? Nanti ada tahu bedanya IG Ads, apa bedanya dengan Instagram ya. Kemudian ada e-commerce ya. Nah, semua channel ini ya dan lain-lain ya tentunya nggak cukup ini saya kalau masukkan semua. Jadi ini adalah channel yang bisa adik-adik manfaatkan untuk membuat produk adik-adik menjadi dikenali oleh orang lain, oleh masyarakat ya. Maka manfaatkan itu. Nah, cuma yang jadi masalah karena kita ngomongnya strategi yang tepat kan gitu ya. Apakah kemudian semua channel ini boleh kita masuki kan gitu ya. Nah, ini yang menjadi permasalahan kan gitu ya. Maka ada yang namanya adik-adik harus tahu produk A, produk B, produk C itu cocoknya ke channel yang mana. Ya, tidak semua channel atau model konten A, konten B, konten C itu tidak semua cocok di semua channel. Kadang produk A kita taruh di Facebook belum tentu cocok kalau kita taruh di TikTok misalkan kayak gitu atau sebaliknya. Atau yang produk yang seharusnya ditaruh di marketplace kita buatkan dia SEO. Nah, ini juga kadang nggak cocok akhirnya jatuhnya ya. Nah, kejelian itu yang perlu adik-adik menggali lagi ya, menggali lagi. Oke, kemudian nah dari berbagai macam channel ini bisa saya klasifikasikan, saya kelompokkan gitu ya. Ada 2 kelompok. Nah, yang pertama kelompok yang Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, WhatsApp, SEO, marketplace, viral, blog itu saya kategorikan menjadi kelompok organic traffic ya. Organic traffic itu istilahnya apa, Pak? Organic traffic itu adalah istilahnya dia gratisan. Nah, gampangnya gitu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan channel-channel ini ya, marketing channel ini dengan tanpa mengeluarkan biaya ya. Kecuali biaya internet tentunya ya. Karena kalau kita sudah ngomong digital harus online, harus terkoneksi dengan internet. Nah, tapi ini tidak memerlukan biaya lagi. YouTube gratis juga, TikTok, WhatsApp dan sebagainya. Traffic yang gratisan seperti ini itu adalah yang pertama konsekuensinya adalah konten ya, adik-adik harus membuat konten. Nah, ini ya penting ya. Konten is a king. Jadi di dalam digital, promosi digital, konten itu adalah raja. Ya, mau nggak mau, suka nggak suka, adik-adik harus membuat konten ya, konten. Nah, ini akhirnya menjadi topik lagi nih ya, yang saat ini kita bahas ya di webinar ini atau di workshop ini. Bagaimana kemudian Pak kita membuat konten yang menarik kan gitu ya. Nah, ini saya beri tips and triknya ya, bagaimana membuat konten yang menarik. Nah, kalau ngomong konten itu sebenarnya konten itu ya cuma ada 4 ya. Ini setelah saya rangkum dari beberapa riset gitu ya. Jadi konten yang menarik itu hanya ada 4 gitu ya. Apa 4 itu? Yang pertama adalah konten yang sifatnya entertainment atau menghibur ya. Jadi kalau mau cepat engagement-nya, bisa manfaatkan konten yang model entertainment ini. Engagement itu apa? Interaksi ya. Jadi kita post produk, ada calon pembeli yang komen. Nah, itu engagement, tertarik ya, komen. Jadi dia bisa nge-like, bisa komen, bisa share, itu namanya engagement. Ada ketertarikan, ada interaksi di dalam situ. Nah, paling gampang untuk mendapatkan itu adalah buat konten yang sifatnya entertainment. Apa Pak sifatnya entertainment? Bisa giveaway, nah ini paling gampang ya. Itu bisa langsung menarik menarik viewers ya. Oke, saya mau giveaway 1 buah handphone, nah itu ya. Kemudian ada lagi berupa kuis ya. Nanti yang benar menjawab mendapatkan hadiah gitu ya.
ada lagi tebak-tebakan, ada lagi yang video viral, ada lagi yang berupa jokes ya, bercandaan gitu ya, ada lagi yang berupa memes ya, memes. Nah, ini konten yang sifatnya entertainment. Ini konten yang akan menaikkan engagement dari produk adik-adik semua ya. Kemudian yang kedua, konten yang sifatnya education. Nah, kalau sifatnya education ini mungkin dia engagement-nya hanya sebatas like-nya yang tinggi ya, interaksinya mungkin sedikit, tapi dia like-nya, view-nya bisa tinggi ya, karena dia education. Jadi di dalam situ ada informasi ya, produknya tentang apa, kemudian bermanfaatnya untuk apa, atau kelebihannya apa ya, mengedukasi. Modelnya tips and trick, ada yang juga berupa survei, ada yang berupa fun fact ya. Kemudian ada lagi yang berupa case study atau studi kasus. Kemudian yang ketiga adalah konten inspiration ya, inspirasi. Jadi konten yang menggugah inspirasi seseorang. Nah, ini konten-konten isinya yang storytelling ya, bercerita tentang kesuksesan orang lain ya. Kemudian testimoni ya, testimoni dari pelanggan yang sudah beli produk kita, kemudian repost atau quotes ya, quotes yang menarik itu, yang menginspirasi. Nah, yang terakhir, konten yang menarik itu adalah konten yang convince. Nah, ini kalau convince ini istilahnya apa? Hard selling ya. Yakin. Jadi konten yang yakin orang pasti akan beli produk saya ya. Jadi bisa berupa promosi atau hard selling, jualan secara jelas gitu ya. Nah, konten yang convince ini mungkin dia like-nya sedikit ya, atau engagement-nya sedikit, tapi awareness-nya tinggi ya, awareness-nya tinggi, karena mau nggak mau di situ adik-adik akan memperkenalkan produk dari adik-adik yang ingin jual ya, produk atau jasa atau layanan. Nah, itu ya. Jadi udah 4 ini ya, 4 konten ini kalau dibikin secara tepat akan menjadi konten yang menarik. Nah, jadi nggak usah jauh-jauh bikin konten apa ya. Bisa kalau entertain, nah itu pilihannya itu giveaway, kuis, tebak-tebakan dan sebagainya dan seterusnya ya. Kemudian kembali lagi ke sini, jadi konten, buat konten. Yang kedua selain membuat konten adalah konsisten. Nah, ini ya, kadang konten sudah dibuat tapi nggak konsisten. Nah, maksudnya konsisten itu apa? Berulang kali ya. Kadang gini, sudah bikin konten nih, video TikTok misalkan, kemudian diupload di jam 9 gitu ya, jam 9 pagi. Saya upload, saya post. Kemudian sudah ditungguin gitu ya. Lama gitu ya, sampai malam baru dilihat lagi. Sebenarnya dilihat view-nya kok masih 1 gitu ya. Ternyata 1 itu adalah dirinya sendiri ya, nge-view. Nah, itu namanya nggak konsisten. Jadi selain buat konten harus konsisten. Kalau jam 9 pagi upload, jam 12 upload lagi, jam 3 upload lagi ya, jam 5 upload lagi ya. Bahkan ada saya menjumpai teman saya yang jualan di TikTok gitu ya, dia itu sudah menyiapkan konten video untuk 1 minggu. Bayangkan ya, untuk 1 minggu itu sudah disiapkan. Wah, ini konsistensinya itu sangat tinggi ya. Nah, ini jadi selain konten harus konsisten. Kemudian yang ketiga, pahami algoritmanya ya. Pahami algoritmanya. Karena algoritma masing-masing channel ini yang saya sebutkan itu atau yang tertulis di depan layar ini itu berbeda ya. Algoritmanya Instagram dengan algoritmanya TikTok itu berbeda. Apa sih Pak algoritma itu? Algoritma itu bagaimana kecenderungan aplikasi tersebut akan menampilkan konten di halaman pertama FYP ya. Kalau istilahnya FYP kalau di TikTok mungkin ya. Konten yang FYP ya, atau konten-konten yang muncul di halaman beranda kita kalau kita membuka aplikasi. Nah, itu kan akan muncul karena algoritmanya akan membaca kita itu seringnya membuka konten apa, atau pengguna itu sering view atau like ya, atau mengkomen video atau konten yang seperti apa. Nah, itu harus dipahami. Orang kalau mau ke Instagram itu adalah yang dicari itu adalah yang indah-indah kan gitu ya. Instagram itu kalau isinya itu sama dengan konten di Twitter misalkan contoh, yang nggak akan menarik jadinya, ya nggak akan menarik. Kalau sudah nggak menarik, nggak ada yang like, nggak ada yang komen, jatuhnya kontennya engagement-nya kecil, sehingga
di mata algoritma aplikasi tersebut konten ini tidak bernilai sehingga nggak muncul di halaman pertama. Nah, itu perlu dipahami. Itu baru masalah jenis konten. Belum lagi masalah jam, ya. Di TikTok ada jam-jam tertentu kalau kita mau mengupload produk kita itu orang-orang akan banyak melihat. Nah, ini harus dipahami juga, ya. Pahami. Kemudian yang keempat adalah engagement. Nah, ini yang saya sering bilang dari tadi kan, engagement, adanya interaksi. Kalau ada orang komen, ya dibales gitu loh ya istilahnya ya. Jadi ada orang tanya, dibales, jangan diem saja. Itu gunanya admin kan gitu ya. Ada orang sudah tertarik nih, sudah tertarik produknya, dia mau tanya-tanya harganya berapa, kemudian transfernya lewat apa, pengirimannya seperti apa. Tapi kita balesnya lama. Wah, itu sudah. Ini sering terjadi ya, sering terjadi di beberapa tempat gitu ya. Waktu saya ngisi materi, Pak, kenapa sih Pak? Saya ada pertanyaan seperti itu ya, Pak. Kenapa sih Pak? Kok saya sudah upload konten, sudah konsisten, sudah mempelajari algoritma, tapi kok ya nggak naik-naik engagement-nya, penjualannya, ya, transaksinya. Kenapa? Nah, setelah ditelusuri, ternyata si adminnya itu balesnya lama, gitu ya. Balesnya ini kan hal-hal yang simpel sebenarnya kan. Kenapa kok balesnya lama? Bisa berpengaruh karena coba deh posisikan diri adik-adik itu sebagai pembeli, ya. Saya pun kalau sebagai pembeli ketika saya ngechat ke satu toko gitu ya, Mas, barangnya ada, warna yang ini ada. Nah, kan nggak mungkin saya itu hanya ngechat ke satu toko tersebut. Kalau saya memang sudah benar-benar mencari barang tersebut, saya akan pasti ngechat toko-toko yang lain juga kan. Nah, tinggal toko mana yang cepetan duluan balesnya, itu yang akan saya proses, saya closing gitu. Nah, ini akhirnya ya, yang penting juga engagement ya. Kemudian yang terakhir, sabar. Nah, kembali lagi karena ini adalah traffic yang gratisan, maka biasanya itu naiknya akan lama ya, lakunya lama, tapi ya memang harus sabar ya karena gratisan. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih ya, Pak, saya itu orangnya males bikin konten, paling bikin konten itu sekali dua kali, kemudian nggak bisa konsisten ya, algoritma juga nggak paham banyak-banyak, pahamnya cuma dikit, engagement-nya juga agak males ya, terus yang terpenting saya nggak sabaran. Gimana tuh, Pak? Nah, kalau modelnya seperti itu, maka bisa manfaatkan yang namanya konten traffic paid ya, paid traffic istilahnya, atau traffic yang berbayar ya. Jadi setelah ada yang gratisan, ada yang berbayar. Nah, kalau yang berbayar ini biasa saya kelompokkan tadi, ada Google AdWords ya, ada FB Ads, ada IG Ads, ada e-commerce. Nah, ini kalau yang berbayar itu yang kayak tadi ya, konten mungkin bikin 1-2 konten, kemudian tinggal upload, setting target audiensnya siapa, atau target penggunanya siapa, umur berapa, wilayah mana, kemudian ini produk tentang apa, bla bla, tinggal setting 1 kali, kemudian sistemnya yang akan mempostingkan ya, yang akan meneruskan gitu istilahnya ya. Ya, tapi karena dia paid traffic ada konsekuensinya, yaitu budget. Nah, siapkan budget yang agak lebih banyak ya dari modal ya. Dari modalnya perlu budget tambahan istilahnya. Karena berbayar, karena kita akan berlangganan istilahnya ke FB Ads, IG Ads. Sekarang juga ada Shopee Ads ya, Tokopedia Ads ya dan sebagainya. Kemudian yang kedua juga harus tetap punya keilmuan, harus tahu ilmunya. Ya, kenapa? Karena kadangkala yang namanya paid traffic itu dia akan up to date terus ya. Misalkan dalam waktu 2 bulan dia up to date lagi. Nah, kalau kita nggak tahu caranya untuk ngupdate, bisa berabe ya, sehingga nanti SNK-nya ya, syarat dan ketentuannya itu kan juga ikut ngupdate. Jadi kalau ketinggalan nanti jadinya malah nggak maksimal. Kemudian yang ketiga harus tekun ya, tekun itu artian dicek ya, dikit-dikit dicek gitu ya, gimana hasilnya gitu ya. Kemudian yang keempat update. Nah, ini ya yang saya bilang tadi ya, update terus-menerus. Oke, nah itu baru dari satu langkah
pertama. Bagaimana membuat produk kita dikenal atau diketahui oleh masyarakat. Nah, kalau sudah dikenal nih, ya, orang-orang sudah aware, ya, yang namanya awareness, ya. Yang pertama itu awareness. Nah, kalau di dalam marketing itu ada awareness, baru kalau sudah awareness, tahap kedua interest gitu ya, tertarik. Kemudian baru tahap ketiga desire, ya. Nah, desire itu penasaran gitu ya, penasaran. Lalu kalau sudah penasaran, action. Nah, actionnya ini ada di tahapan yang selling. Selling tahap yang kedua, yaitu mengubah tadi calon pembeli tadi menjadi pembeli. Caranya gimana? Ya, produk sudah diketahui nih, orang sudah tanya-tanya ya. Lalu bagaimana cara kita bersikap biar dia nggak hanya berhenti di tanya-tanya. Sering kan ya, Mbak, harganya berapa? Oh segini Pak, gitu ya. Sudah berhenti ya, ditungguin kok nggak bales lagi kan kata gitu ya. Wah ini PHP ya, PHP. Mohon maaf ya, minum dulu ya. Jadi saya lanjutkan. Jadi itu istilahnya PHP customer gitu ya. Customer yang ghosting, sudah nanya-nanya ya, kita jawab balas lama, nggak jadi beli, nggak transfer, nggak masalah. Mungkin di sellingnya ini yang salah gitu ya, atau tekniknya yang salah. Nah, yang kedua selling ini, bagaimana teknik untuk mengkonversi orang-orang atau calon pembeli yang tadinya tertarik akhirnya jadi interest gitu ya, jadi yakin untuk beli. Nah, kita bisa manfaatkan yang namanya teknik copywriting. Yang pertama ya, teknik copywriting. Kemudian ada lagi teknik yang namanya storytelling. Ada lagi teknik yang namanya cover selling. Ada lagi yang namanya teknik content creation. Ada lagi yang namanya teknik closing. Ini istilah-istilah digital marketing ya. Ada namanya persuasion, NLP, semantik, optimasi. Wah, bro, langsung, aduh, ampun. Tenang aja. Kita bahas satu persatu secara simpel. Tapi mungkin nggak semua. Saya berikan aja yang paling banyak digunakan teknik-teknik yang tersebar luas ya, terutama di media sosial ya, di TikTok ya, di Instagram. Ini banyak sekarang anak-anak sekarang menggunakan teknik-teknik ini, yaitu yang pertama adalah teknik copywriting. Apa itu copywriting? Jadi copywriting itu adalah teknik untuk menuliskan caption dari produk ya, yang tujuannya untuk mengenalkan produk, manfaat produk, kemudian spesifikasi produk, harganya berapa, belinya di mana, ya itu copywriting. Ya, nah setelah saya lihat-lihat di smadt.id itu ya, smadt.id order produk, saya cek itu ya, bagus-bagus produknya sih ya, bagus-bagus. Cuma mungkin ada beberapa yang perlu diperbaiki. Nah ini ya, terutama di teknik sellingnya ini, teknik copywritingnya ya. Saya ambil contoh yang kemarin tuh ayam geprek itu ya. Di halaman pertama dari SMADT order produk itu /order produk itu banyak yang jual ayam geprek. Tapi ya gitu, ayam geprek adalah ayam yang dijual ya, seperti itu ya. Nah, itu mungkin bisa diperbaiki. Nggak salah sih ya, tapi kurang ini aja, kurang membuat orang menjadi penasaran. Nah ini coba saya contohkan teknik copywriting untuk ayam geprek. Yang pertama, ayam geprek itu banyak ya. Ayam geprek itu banyak. Orang yang jualan ayam geprek itu banyak. Ayam gepreknya DT itu apa? Nah, istimewanya apa? Itu loh ya. Nah, bahkan jangan ngomong istimewanya dulu deh. Ngomong branding aja ya. Mereknya apa? Nggak ada. Ya, nggak ada. Saya cek nggak ada. Adanya cuma ayam geprek. Mereknya apa? Ya. Bukan ayam geprek. Ayam geprek itu adalah jenisnya, jenis makanannya. Ayam geprek ya. Mereknya apa gitu ya. Ya, itu loh ya. Belum ditulis. Tulis ya. Itu hal yang mungkin bagi kalian sepele gitu ya. Tapi bagi pembeli itu adalah hal yang penting. Kenapa? Biar saya ingat gitu. Oh, ayam gepreknya DT itu ayam geprek ini gitu. Saya contohkan, misalkan di sini saya beri nama ayam geprek ngeprul.
untuk kamu yang gaul. Nah, gitu ya. Ini contoh aja. Contoh. Nah, ini copywriting-nya seperti ini. Jadi paragraf pertama pastikan ceritakan apa kelebihan dari ayam geprek DT misalnya. Ini saya ambil ayam geprek DT deh ya. Karena memang kemarin saya lihat banyak tuh yang jualan ayam geprek. Bahkan di halaman 1 apa halaman 2 itu ayam geprek, ayam geprek, ayam geprek. Nggak tahu ini sekolah yang sama atau kus yang sama ya, atau kusnya berbeda-beda ya. Nah, makanya saya contohkan ini. Mungkin seperti ini, coba diubah seperti ini. Ayam geprek ngeprul untuk kamu yang gaul. Nah, itu caption ya. Copywriting yang membuat orang menjadi tertarik gitu ya. Ayam geprek ngeprul untuk kamu yang gaul. Paragraf pertama berikan kelebihannya apa? Pedas, maknyus, dan gurih maksimal. Siap-siap merasakan level pedas dan gurih yang full banget dalam setiap gigitan ayam geprek kita. Ini bukan main-main, bahan top dan proses dengan hati bikin beda rasanya. Geprek gokil, rasanya ngekil. Nah, itu ya. Mungkin bisa dipikirkan tagline-tagline seperti itu. Ya. Ayam pilihan yang digoreng crispy abis. Nah, ini bedanya ayam geprek punya DT dengan ayam geprek yang lain apa? Tuliskan di sini. Ayam pilihan yang digoreng crispy abis, kulitnya yang renyah, plus bumbu super rahasia, bikin sensasi makan kamu semakin gokil dan bikin lagi. Pedesnya kekinian, sesuai selera. Nah, ini mulai paragraf ketiga, apa kebutuhan dari pelanggan itu biasanya apa? Oh, biasanya pelanggan itu pengen yang pedes-pedes itu yang level-level. Kalau sekarang ya, kan sekarang itu trennya lagi seperti itu ya. Ini nanti masuk ke teknik customer behavior ya. Jadi perilaku dari customer ya, yang sekarang sedang tren apa. Nah, sekarang kan sedang tren tuh ya, level-levelan. Ayam level, mie level gitu. Makanya paragraf ketiga isinya ke situ. Kamu tuh yang paling paham selera kamu. Makanya ayam geprek kita bisa disesuaikan tingkat pedesnya dari yang nyantai sampai level pedes. Paling naikin adrenalin, semua bisa. Gaskan pesan. Nah, terakhir, paragraf terakhir, closing-nya, landing page-nya di mana? Ya, gitu ya. Jadi mau order, menghubungi di mana? Itu di paragraf terakhir. Langsung aja pesan ayam geprek terbaru kita, biar lidah kamu ikutan up to date. Mampir ke DT Mart atau langsung order via GoFood, ayam geprek ngeprul. Nah, ini contoh ya, contoh saja. Jangan sampai kelewatan guys. Order sekarang juga biar dapetin sensasi mantap dari ayam geprek kita yang bikin ketagihan. Nah, ini contoh ya. Bayangkan atau bandingkan dengan yang tertulis di SMA DT itu. Nah, kira-kira lebih menarik yang mana? Kalau adik-adik sebagai pembeli gitu ya, daripada hanya disajikan ayam geprek. Sudah gitu. Ya, enggak apa-apa ya, namanya belajar ya, enggak apa-apa. Nah, ini salah satu teknik copywriting ya, seperti itu. Jadi sekali lagi ya, yang pertama bikin branding mereknya. Yang kedua, paragraf pertama ini untuk copywriting ya. Paragraf pertama adalah sajikan apa kelebihan dari produk kita. Yang ketiga, paragraf paragraf kedua, apa yang membedakan ayam geprek kita dengan ayam geprek yang lain. Nah, paragraf berikutnya baru jawab kebutuhan dari customer ya. Nah, yang terakhir, copywriting harus ada landing page atau closing-nya. Ya, harus tertera dengan jelas belinya di mana atau menghubungi kontak person-nya gitu ya, nomor WA mungkin atau kalau di situ pakai ojek online ya, apa namanya? E-commerce gitu ya. Nah, itu jelas tertulis nama tokonya. Kemudian terakhir ini yang story sekarang di TikTok ya, model-model storytelling seperti ini. Jadi menjual dengan cara bercerita ya, bercerita. Jadi kalau Anda mengikuti di TikTok itu ada video, bahkan ada video series gitu ya, hanya untuk menjual satu produk ya. Atau yang paling gampang kalau pas bulan puasa, nah apa iklan yang pakai storytelling. Nah, ini ya. Saya yakin adik-adik pasti paham ya, yaitu iklan marjan. Nah, itu kan ceritanya berseris ya. Itu namanya teknik storytelling. Tujuannya apa? Ya untuk membuat
orang itu jadi tertarik ya, jadi tertarik karena mengikuti ceritanya, membaca ceritanya. Nah, ini saya berikan contoh setelah saya cek lagi di SMA DT itu produk apa ya? Nah, ini puding Nagasari. Nah, ada ya produk puding Nagasari. Itu di situ juga gambarnya bagus ya, gambarnya menarik selera ya, visualnya bagus, tapi sayang captionnya sekali lagi, captionnya perlu diperbaiki. Oke, nah ini kalau saya contohkan pakai teknik storytelling, puding Nagasari bikin hati berseri-seri. Nah, contohnya seperti itulah ya, puding Nagasari bikin hati berseri-seri. Nah, storytellingnya puding Nagasari dari SMA DT membawa saya kembali ke kenangan manis masa kecil. Nenek saya dulu selalu bikin nogosari jadi makanan spesial. Rasa cintanya nempel dalam setiap gigitan, lezat, manis, gurih. Sekarang, puding nogosari SMA DT bikin kenangan indah itu hidup lagi. Setiap membuka kemasan, rasanya kayak kenangan itu mengalir. Ya, puding Nagasari ini spesial. Rasanya seenak nogosari buatan nenek dulu. Buat yang mau rasain nostalgia dan kenikmatan terbaik, coba deh puding Nagasari SMA Double Track ya. Bisa langsung dipesan di DT Mart ya. Nah, itu ya. Jadi storytelling itu bercerita. Seperti ini contohnya ya. Macam-macam berceritanya macam-macam. Ada yang model testimoni ya. Testimoni berarti orang yang sudah menggunakan produk dia bercerita kembali. Oh iya nih, saya setelah menggunakan produk skincare A gitu ya, jerawat saya menjadi berkurang bla bla. Nah, itu ada yang seperti itu. Ada yang model ini membangkitkan memori kenangan seperti ini. Ini contohnya yang membangkitkan kenangan ya, membangkitkan memori. Sehingga orang menjadi dibawa ke memori yang sudah lalu. Ah, masa sih kan gitu maksudnya. Masa sih puding Nagasarinya DT seenak itu sampai bikin kita terkenang-kenang gitu ya. Apalagi bagi orang-orang yang sudah merantau ke luar kota yang ingin mencari nogosari ini sekarang sudah susah kan gitu ya. Nah, coba deh saya coba puding Nagasarinya gitu. Misalkan gitu ya, itu contoh. Ini contoh storytelling ya. Nah, ini bisa coba deh diubah ya. Bisa disesuaikan lagi dengan produknya. Oke, itu yang storytelling. Kemudian yang ketiga, ada lagi teknik namanya covert selling. Apa itu covert selling, Mbak ya? Covert itu adalah terselubung, tersembunyi. Selling adalah jualan. Berarti secara harfiah adalah jualan yang terselubung. Gitu. Jualan narkoba ini ya. Bukan ya, bukan. Jualan yang terselubung itu maksudnya adalah kita membuat caption, kita membuat skrip, yang mana seolah-olah kita itu jualan, tapi seolah-olah kita itu enggak seperti jualan. Nah, gitu ya. Masih bingung sendiri nih ya. Nah, jadi sepertinya kita itu enggak jualan, tapi sebenarnya kita jualan. Nah, ini paling banyak sekali saya terima teknik ini tuh ketika kita biasanya mampir di statusnya orang gitu ya. Di status WhatsApp, status Facebook, status Instagram, itu banyak yang pakai model covert selling ini. Nah, covert selling ini itu ada rule-nya. Rule-nya yang pertama adalah dia harus membuat penasaran. Nah, itu ya. Harus membuat penasaran dulu. Kemudian yang kedua, nggak boleh menyebutkan harga. Nggak boleh menyebutkan kontak person. Ya. Loh, kenapa Pak gitu ya? Orang akhirnya gimana kalau mau beli? Nah, akan menghubungi Anda kan gitu. Karena orang penasaran akan menghubungi Anda. Itu memang tujuannya covert selling. Ya. Bayangkan ketika kita lagi enak-enak medsosan gitu ya, kemudian isinya teman kita itu tiap harian isinya jualan terus gitu. Kan kita malas akhirnya kan ya, malas. Kalau jualannya model hard selling, model menawarkan langsung gitu ya, saya yakin kita pun juga akhirnya lama-lama jengah gitu ya, karena pada dasarnya orang itu nggak pengen dijuali, tapi dia pengen membeli gitu kan ya. Pada dasarnya ini psikologis dari customer ya. Nah, ini ngomongin teknik lagi ya, teknik psikologis marketing ya ini. Orang itu pada dasarnya ingin membeli, bukan ingin dijualin ya, tahu ya. Nah, makanya pakai teknik ini, covert selling. Nah, kalau saya lihat yang di smadt.id itu ada produk stik bawang. Nah, ini ya,
stick bawang. Saya lihat kemarin stick bawang. Nah, sticknya sudah bagus ya. Captionnya sebenarnya sudah oke. Renyah dan sebagainya. Tapi mungkin coba deh kita pakai teknik cover selling. Gimana caranya? Stick bawang bikin melayang gitu ya. Misalkan contoh ya. Nah, isi cover sellingnya adalah ada yang aneh deh. Kriuk kriuk kriuk. Suara aneh itu terdengar lagi. Karena keheranan, akhirnya aku keluar dari kamar dan teriak, "Woi, ini suara berisik siapa sih?" Ternyata adikku sedang makan keripik stick. Katanya sih dia ketagihan makan keripiknya. Untungnya keripik sticknya tanpa MSG. Memang keripik stick zaman now ada-ada aja. Nah sudah, titik gitu ya. Nah ini orang yang bacain, lo keripik apa gitu. Keripik apa gitu. Oh, keripik stick bawang menutup terus tanpa MSG terus lah mana ini Oppo kan gitu. Ini bikin penasaran orang-orang ya. Ini nggak ada harganya, nggak ada, belinya di mana, kontak personnya nggak ada. Akhirnya orang yang tertarik, yang penasaran, ngubungi si pembuat status kan gitu ya. Wih, keripik apa itu kok kamu cerita kok kayaknya adikmu sampai keenaan banget gitu ya. Nah, itu ya. Coba dibikin kayak gitu. Ini untuk stick bawang. Misalkan ada lagi yang untuk skincare ya, skincare. Kalau ada produk skincare, link sekarang kelihatan beda ya. Kok lebih agak putihan dikit ya sekarang. Ha, saya seneng lah dibilang gitu. Nah, dia nggak tahu aja, padahal aku loh cuma pakai skincare A, nggak pakai yang aneh-aneh kok. Harganya juga nggak mahal gitu ya. Tapi alhamdulillah ternyata ngefek ya. Bahkan temanku aja sampai pangling. Emang keren deh skincare yang satu ini. Titik, sudah. Nah itu kan kayak gitu kalau kita baca kayak gitu, ya psikologis kita itu mungkin akan penasaran. Loh, ini skincare-nya kok gitu tuh, ini enggak belinya di mana ya, akhirnya kita kan nanya kan, akhirnya mau nggak mau kita nanya ya. Ini belinya di mana gitu ya, ini harganya berapa, skincare apa gitu. Nah itu contoh-contoh cover selling. Banyak lagi contoh lainnya ya, nanti saya contohkan di video, kalau di TikTok juga ada ya. Kemudian ada lagi teknik yang gabungan. Nah ini ya, gabungan, misalkan contoh storytelling dan cover selling. Jadi cover selling dibalut dengan cerita. Nah, ini coba saya cek itu tadi produk di SMA DTID itu ada yang namanya jualan hijab ya, ada yang jualan hijab. Ini coba saya ramu nih storytellingnya plus cover sellingnya. Oh, saya bikin status ya, drama menjelang lamaran. Kemarin sepupuku lamaran, seneng banget deh dengernya karena akhirnya dia bertemu dengan jodoh impiannya. Nah, ini teknik cerita ya, storytelling. Tapi di saat yang sama, aku juga merasa kaget karena dia mengirimkan undangannya tepat 2 jam sebelum acara dimulai. Auto panik kan jadinya. Mana hijabku belum setrika, belum dandan, belum pesen taksi online. Waduh, rasanya panik deh. Tapi kemudian aku ingat kalau di jemuran ada hijab dari DT Mart. Alhamdulillah udah rapi meski belum disetrika. Buru-buru dandan deh, pesen taksi online. Setelah dinanti tiba-tiba yang datang ternyata ojek motor. Waduh, salah pesen deh saya. Ya udah, daripada telat jadilah berangkat naik ojek. Dalam hati khawatir banget hijabku bakal kusut gak nih. Pas sampai lokasi turun ojek, happy banget dong karena hijabnya ternyata masih rapi ala princess. Bersyukur banget hari itu tertolong sama hijab anti kusutnya DT Mart. Dan dengan segala kegercepan, aku bisa hadir di acara lamaran sepupuku tepat waktu. Perjuangan memang. Ada yang pernah ngalamin juga. Nah, ini contoh storytelling plus cover selling. Tetap karena dia ada cover selling, nggak boleh mencantumkan belinya di mana, harganya berapa, kontak personnya siapa kan gitu. Ya, karena tujuannya membuat orang penasaran. Ya. Jadi itu contoh-contoh teknik-teknik untuk membuat skrip ya, storytelling, copywriting, cover selling. Mungkin nanti bisa ditiru ya. Nah, sekarang yang punya produk di DT itu ya, di SMA DT mungkin bisa coba diperbaiki. Contohnya beberapa kan saya ambil ini ya. Nanti bisa diperbaiki sambil latihan ya. Sambil belajar ke trainernya juga, ke Bapak Ibu trainer. Pak, ini Pak gimana caranya? Saya coba bikin caption kayak gini, apa sudah benar nih gitu ya. Nah, nanti mungkin bisa dibantu oleh Bapak Ibu trainer juga kan gitu ya. Oke.
Kemudian yang berikutnya ada teknik closing. Nah, ini juga penting. Ya, ini teknik closing ini teknik yang memegang peranan penting ya. Karena ujung tombak orang itu jadi beli, jadi transfer atau enggak. Teknik closing ini ya. Jadi kadang produknya sudah bagus, orang sudah tertarik, udah yakin mau beli, tapi waktu closing gagal. Nah, itu ini perlu mungkin teknik closingnya yang salah gitu ya, atau yang kurang benar. Nah, ini admin-admin biasanya ya, admin-admin terakhir ya, admin WA gitu ya, atau admin toko shop, online shopnya ini, nah, itu perlu diedukasi tentang teknik ini. Saya beri contoh ya, beberapa ya. Yang pertama, berikan pertanyaan pilihan. Ya. Teknik closing, jangan Anda, kalau ada yang tanya, Kak, warnanya ada apa aja gitu ya. Jangan cuma dijawab warna merah, warnanya cuma hitam. Jangan kayak gitu ya. Tapi bisa jadi gini jawabnya, Kak, jadinya mau warna merah atau putih. Ya, sehingga customer punya pilihan. Oh ya, saya mau jawab merah atau putih ya gitu. Atau mau contoh, Kak, jadinya mau COD atau dikirim. Nah, dia akhirnya mau nggak mau kan dia ada pilihan gitu ya. Jadi bukan jadi COD atau enggak, nah, gitu, jangan gitu ya. Kak, jadi dikirim atau tidak, nah, jangan gitu. Tapi bikin pilihan. Karena kalau pilihannya dikirim atau tidak, bisa jadi nanti milih tidak. Oh, enggak dulu deh Kak, gitu ya. Ah, enggak dulu deh Kak, ternyata ini sudah beli, ya, misalkan kayak gitu. Makanya pertanyaan pilihannya kayak gitu. Jadinya mau COD atau dikirim. Atau contoh, jadinya mau transfer bank atau pakai OVO. Nah, itu berikan pertanyaan pilihan. Itu teknik-teknik closing. Kemudian yang kedua ada teknik yakin pasti mereka akan beli, ya, yaitu contohnya kayak gini. Misalkan ada pertanyaan, Kak, produk A ini harganya berapa ya Kak? Dijawab, harganya jangan cuma jawab harganya 50.000 selesai gitu ya, jangan gitu ya. Harus gini, harganya 50.000 Kak, mau beli 2 atau 1, kayak gitu loh ya. Sehingga orang-orang itu punya pilihan ya, psikologis mereka, psikologis pembeli di bawah sadar mereka, oh iya ya, saya mau beli 2 apa 1 gitu. Udah 1 aja deh, udah closing sudah ya. Atau sekalian 2 deh, ya closing. Atau teknik 3 in 1 ya, teknik 3 in 1. Jadi kalau beli es kopior ini, ada produk es kopior ya, manfaatnya adalah bagus untuk kulit, membantu pencernaan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, ini jadi 3 in 1 manfaatnya dari membeli es kopior ini. Kemudian ada lagi, pastikan kita yang terakhir ngechat ya. Jadi pastikan penjual itu yang terakhir ngechat, jangan pembelinya. Jadi kalau pembeli udah bilang, "Oke Kak, terima kasih." Kita ngechat, "Baik Kak, terima kasih ya sudah mengunjungi toko kami." Nah, itu pengalaman yang nggak akan dilupakan oleh pembeli ya. Kemudian yang berikutnya ada now or never. Sekarang atau nggak sama sekali. Ya, ini teknik diskon biasanya ya, kayak gitu ya. Kalau Kakak beli sekarang, Kakak akan dapat diskon untuk produk X sebesar 30%. Nah, misalkan gitu. Sehingga customer psikologisnya dibuat, wah, ada diskon nih kalau saya beli sekarang. Kalau besok udah nggak diskon, udah deh saya beli sekarang. Nah, kayak gitu ya. Sekarang atau nggak sama sekali. Kemudian ada lagi yang berikutnya empati. Nah, ini kalau biasanya ada customer yang mau beli, tapi dia nanya-nanya, misalkan kayak skincare gitu ya, Kak, kalau jerawat kayak saya ini cocoknya skincare yang apa ya? Ya itu jangan langsung dijawab, oh skincare A Kak gitu, oh skincare B Kak gitu, jangan gitu. Tapi tumbuhkan empati. Oh gitu ya Kak, saya juga kurang lebih dulu sama Kak. Iya ganggu banget kayak gitu Kak, apalagi kalau ketemu temen ya. Tapi sejak pakai produk ini Kak, ya, skincare yang A, yang ini, saya juga sedikit-sedikit bisa lebih pede karena efeknya cepet banget kerasa Kak. Nah, mungkin kakaknya bisa nyoba skincare yang ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi tumbuhkan empati. Pembeli akhirnya jadi apa ya, merasa dilibatkan. Kemudian yang terakhir ada teknik testimoni ya. Krimnya ampuh Kak buat ngilangin jerawat. Ini ada komentar dari salah satu pelanggan kami yang problemnya sama dengan Kakak. Nah, tampilkan screenshot testimoninya. Nah, kayak gitu. Nah, ini teknik-teknik closing yang perlu dilatih terus ya, dipelajari terus, terutama untuk admin ya, yang berhubungan langsung dengan customer. Oke? Nah, itu contoh beberapa teknik untuk selling ya, jualan, untuk merubah customer yang calon pembeli itu menjadi beli.
Kemudian, nah ini kalau ini yang contoh video ya. Kalau tadi kan script, bisa kita pakai di WhatsApp status atau di Facebook status ya. Nah kalau ini yang saya ambil dari TikTok, mungkin bisa dicek sebentar ya, dilihat sebentar. Yang sebelah kiri itu ada video. Coba adik-adik lihat ya, kira-kira di video ini dia jualan apa? Coba ditebak ya. Setelah ini selesai saya putar, ditebak. Ya, oke, sudah selesai. Nah, kira-kira dia jualan apa? Ada yang tahu? Ya, jadi kalau dari videonya di awal dia ada kulit salak gitu ya, ada kulit salak, dia bilang kulit salak ini jangan dibuang ya, ini kita bisa manfaatkan jadi sesuatu. Kemudian berikutnya kulit salaknya di blender ya, habis dijemur dulu ya, dijemur kemudian di blender, disajikan menjadi bubuk, sudah menjadi bubuk kemudian disajikan. Nah video ini kalau saya putar di beberapa pelaku pebisnis pemula ya, UMKM, kemudian adik-adik mungkin. Nah itu rata-rata menjawab, oh ini jualan kopi ya, jualan teh gitu ya, atau jualan, oh ternyata salak, kulit salak bisa diolah ya menjadi makanan, menjadi minuman, menjadi apa gitu. Padahal dia bukan jualan itu ya, tapi dia jualan ini nih, jualan choppernya ini ya. Nah ini ya, ini ini namanya cover selling ya, teknik cover selling. Jadi dia jualan chopper, jualan blendernya ya, jualan blendernya. Nah, ini contoh penerapan cover selling untuk video ya. Ini bisa ditiru seperti itu. Kemudian yang kedua, nah yang sebelah kanan ini dia pakai teknik storytelling ya. Teknik storytelling. Jadi dia bercerita, dia sepertinya jualan jasa, jasa untuk pasang cuci AC. Nah, dia cerita nih. Nah, jadi dia cerita dapat orderan nih ya, langsung cus ke rumah pelanggan, langsung eksekusi ya, dia fotonya ditampilkan. Kemudian ini hasilnya, jangan khawatir kalau di saya ada garansinya, dia tampilkan seperti itu. Nah itu teknik storytelling. Jadi orang bisa tahu, oh ternyata dia step-stepnya seperti ini ya. Kalau kita pesan atau order jasanya, jadi dia order, kemudian datang ke tempat kita, kemudian langsung dieksekusi, langsung hasilnya seperti ini, ada garansinya. Nah itu teknik storytelling ya, storytelling. Kemudian yang berikutnya, nah ini untuk yang tata boga ya, yang kue. Ini pakai teknik copywriting dan storytelling, nah, dia gabungan ya. Ya, dia cerita di situ ya, bikin cookies ya, kemudian rasanya ada ini aja ya, ada beberapa, ada 4 ya, dan seterusnya. Jadi dia pakai teknik copywriting ya, jadi dia jelaskan spesifikasi produk yang dia jual. Kemudian yang sebelahnya ini dia pakai storytelling ya. Pastry murah rantau hotel bintang 5 cek. Ini cocok banget buat kalian yang suka makan pastry tapi nggak mau bayar mahal, dan buat kalian yang punya usaha kafe ataupun usaha minuman lainnya. Dan bisa banget nih dilarangin sama pastrinya abang. Dan kalian bisa dapetin pastry ini tanpa minimal order dan mendapatkan harga grosir langsung, bisa langsung check out di Tokopedia atau Shopee kita. Buat kalian yang di rumah aja mau cari inspirasi untuk jualan pakai pastry, bisa banget di part 2 ya. Nah, itu contoh teknik storytelling. Jadi dia jelas cerita dari awal mula seperti apa, kemudian harganya berapa, kemudian dia tampilkan toko online-nya apa, alamatnya,
dan press release dari menunya, ya. Itu jelas ya. Copywriting, storytelling jelas seperti itu. Oke, nah itu beberapa contoh untuk video-video yang memanfaatkan teknik-teknik selling ya, teknik-teknik marketing, cover selling, copywriting, dan lain sebagainya. Kemudian ini juga ada tips untuk optimasi fitur pencarian di Shopee ya. Ini karena beberapa saya lihat gitu ya, kalau saya sedang ini keliling untuk pendampingan di SMA Double Track ya, itu kan rata-rata jual di Shopee, Tokopedia. Nah, untuk Anda yang adik-adik yang jualan di Shopee, ini sedikit saya beri tips untuk optimasi fitur pencarian, karena biar orang kalau mencari produknya, dia langsung muncul di halaman awal dari aplikasi Shopee. Yang pertama, tujuannya dulu untuk mendatangkan pengunjung toko, sama ya, marketing ya, traffic, mendatangkan traffic, kemudian meraih banyak pelanggan baru. Kenapa pelanggan baru? Karena ini produk baru, ya, maka kita butuh pelanggan baru. Kemudian untuk mendapat lebih banyak penjualan. Nah, langkah yang pertama adalah kolom pencarian ya di Shopee itu adik-adik bisa manfaatkan. Di situ adik-adik bisa tahu, misalkan produk adik-adik apa, ketikkan dulu di situ, ketikkan di kolom pencariannya Shopee. Nah, setelah adik-adik ketikkan, itu kan pasti muncul rekomendasi ya, rekomendasi. Nah, rekomendasi kata kunci di Shopee itu adalah rekomendasi yang sering orang cari. Nah, maka ini berguna untuk apa? Untuk menulis di headline dari katalog ya. Ini tujuannya itu. Jadi contohnya kayak gini, sarung tangan. Ternyata orang di rekomendasi muncul sarung tangan motor, sarung tangan kiper, sarung tangan bayi. Nah, itu bisa adik-adik kopas ke headline-nya. Jadi ditambahi sarung tangan apa, lebih spesifik gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, optimalkan untuk penulisan produk ya, penulisan produknya. Ini kalau di Shopee itu yang pertama menggunakan huruf kapital pada huruf pertama dari setiap kata. Ya, jadi usahakan kalau membuat judul gunakan huruf kapital pada huruf pertama dari setiap kata. Nah, yang nggak boleh jangan menggunakan huruf kapital seluruh kata. Nah, ini kan kadang banyak loh yang masih seperti itu. Nah, ini akhirnya apa? Kalau sudah menyalahi rule-nya, dia nggak akan muncul di halaman pertama, ya, halaman pertama dari Shopee. Kemudian tidak menambahkan kata-kata subjektif seperti hot item, best seller, gratis ongkir, diskon untuk judul ya, untuk judul. Ya, jangan dituliskan. Kalau untuk caption boleh, untuk deskripsi boleh, ya. Kemudian hanya menggunakan kata kunci yang relevan, spam kata kunci, keywordnya buat serelevan mungkin dengan produk yang dijual. Kemudian nggak boleh ada emoji. Nah, ini juga masih banyak. Nggak boleh ada emoji, nggak boleh ada simbol, tagar. Kalau di Instagram, dengan algoritma ya. Kemudian karakternya nggak lebih dari 80 karakter. Kemudian yang ketiga, lengkapi untuk bagian kategori ya. Kategorinya itu nggak dicentang. Nah, ini akhirnya algoritmanya nggak bisa ngecek ya. Ini algoritma jenis. Kalau kita nggak pilih kategori sarung tangan, maka produk kita nggak akan muncul di halaman pertama. Ya. Kemudian yang keempat, untuk produk yang sejenis ya, terutama untuk harga. Misalkan jualannya masker kan banyak ya. Nah, kita cek masker di toko yang lain harganya berapa sih paling murah. Misalkan di situ paling murah 500. Maka kita buat di bawahnya 425. Nah, bisa seperti itu ya. Karena semakin murah harga kita, itu kemungkinan untuk muncul di halaman pertama itu semakin tinggi ya. Kemudian yang kelima, memaksimalkan untuk penggunaan dari promosi. Nah, ini ya. Misalkan kalau ada video, tambahkan video dengan video. Ya. Kemudian yang terakhir, tingkatkan reputasi. Ya, ini ya. Reputasinya di Shopee itu kan ada dua, reputasi produk sama reputasi toko. Nah, ini tingkatkan terus. Kalau semakin
meningkat. Contohnya kalau dia masuk ke kategori star atau mall, itu otomatis akan diusahakan dia masuk ke halaman pertama. Ya, oke, itu untuk yang tahapan yang kedua ya dari strategi promosi digital, yaitu selling. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah branding. Nah, branding ini terkait dengan bagaimana orang yang sudah beli produk kita, dia akan terus-terusan beli ya, repeat order. Jadi repeat order. Nah, caranya gimana? Kita bisa pakai teknik list building. Customer yang sudah beli, mereka kan tentang menghubungi kita lewat WA, catat nomor WA-nya, simpen nomor WA-nya. Ya, jangan pokoknya sudah laku, ada untungnya, selesai. Jangan seperti itu. Itu jatuhnya penjual ya. Kita mau jadi pebisnis nih ya, kita mau memanfaatkan digital marketing. Nah, jadi digital marketing yang benar itu kalau kita sudah dapat pelanggan, itu adalah aset ya. Itu aset kita ya. Jadi manfaatkan, kita building listnya. Kita kalau Anda punya kalian Excel, masukkan ke Excel alamatnya, nomornya, emailnya dan sebagainya ya. Kita bangun list building. Kemudian yang kedua, nah, CRM. Apa itu CRM? Customer Relationship Management. Jadi bagaimana kita memanage hubungan dengan customer, ya. Jadi kalau ada customer beli, ya kita tanya, bagaimana Pak untuk produknya, bagaimana Pak untuk kuenya, ada keluhan atau ada yang kurang. Nah, itu seperti itu, feedback, minta feedback, ya. Oh iya Mbak, gini. Ya, pasti nanti ada relationship di situ. Ya, ini pernah dilakukan oleh salah satu brand pizza ya, brand pizza yang cukup terkenal. Dia memanfaatkan banget CRM. Jadi pernah satu ketika brand pizza ini itu kok penurunannya sempat ngedrop ya, atau kalah dengan brand pizza saingannya. Nah, akhirnya dia kan punya akun TikTok tuh ya. Coba dicek nanti akun official resmi dari brand pizza di TikTok. Nah, dia ada salah satu videonya itu dia buat dengan ya gitu ya, joget-joget, pegawainya yang joget-joget ya, sambil di situ ada caption. Nah, kita mau bikin pizza variasi baru nih. Kira-kira apa yang diingin oleh kalian gitu. Oke. Wow, viral ya waktu itu videonya. Banyak orang yang ngechat ya, memberikan komen di situ. Saya pengennya yang seperti ini, ya pengennya yang sini, yang ini. Oh, banyak sekali komennya. Nah, dari semua itu dia saring ya. Kemudian dia oleh brand pizza itu ya, dia saring, kemudian dia buat satu variasi baru yang mana itu sesuai dengan keinginan customer-nya. Nah, sehingga ketika di-boom, diviralkan, dimunculkan, langsung laris manis, antriannya panjang. Ya, Pak? Waktunya 5 menit lagi, Pak Putra. Oke, siap. Ya, alhamdulillah ini di slide-slide yang terakhir ya. Kemudian apa yang terjadi? Akhirnya viral ya, antriannya panjang banget ya. Nah, ini salah satu brand yang memanfaatkan yang namanya CRM ini. Ini bisa kita adopsi ya, kita adopsi. Cara paling gampang adalah tanya, kalau sudah laku ditanya, bagaimana Pak rasanya, apa yang kurang gitu ya. Itu cara paling gampang. Kemudian yang ketiga adalah product branding. Nah, ini yang sepertinya perlu PR lebih ya untuk para trainer juga, mungkin untuk adik-adik ya, untuk anak-anaknya ini. Karena rata-rata masih belum membranding produknya. Apa sih Pak branding itu ya? Branding itu ya merek, paling gampangnya kan gitu. Membuat merek yang unik, atau biasanya orang ngomong USP ya, istilahnya di digital marketing USP. Unique selling point-nya apa gitu ya. Nah, apa yang membuat unik produknya? Kayak contoh tadi ayam geprek. Kalau bisa jangan cuma ayam geprek. Pikirkan ayam geprek apa mereknya, brandingnya. Kayak tadi saya contohkan ayam geprek ngepul misalkan gitu ya. Atau ayam geprek apa gitu ya. Orang biar inget terus. Kalau cuma ayam geprek, ya ayam geprek, orang jualan ayam geprek banyak gitu ya. Nah, itu yang harus dipikirkan lagi. Nah, itu namanya product branding. Oke, jadi 3 itu ya langkah atau strategi yang tepat untuk promosi digital. Marketing, mendatangkan calon pembeli, kemudian selling, mengubah calon pembeli jadi pembeli, kemudian branding, pembeli jadi pelanggan. Nah, mudah-mudahan adik-adik semuanya bisa memanfaatkan langkah-langkah ini biar tepat sasaran promosinya. Oke? Nah, masih ada satu lagi, Pak Aus, masih ada satu lagi nih. Siap. Untuk bisnis berkelanjutan. Jadi ini sekedar tips saja. Yang pertama, cari tahu faktor X yang tidak bisa kita kendalikan.
ya faktor X itu banyak ya. Dalam bisnis kita sudah produk sudah bagus, promosi sudah bagus, laris manis, laba untung banyak, omset naik, tapi tiba-tiba satu faktor X membuat dia down ya, jatuh ya. Contohnya apa? Paling gampang Giant. Saya sebut langsung ya merek Giant. Itu kurang apa sih ya? Hypermart ya, besar ya, kemudian dia yang datang banyak, omsetnya tinggi, cabangnya di mana-mana, tapi karena apa? Satu pandemi ya tutup sudah sekarang ya, kokut. Nah, itu faktor X yang perlu kita kendalikan ya. Kemudian yang kedua, adaptasi dengan perubahan itu penting. Salah satu cara sekarang adalah mempromosikan lewat digital, itu adalah Anda sudah melakukan adaptasi ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, bangunlah bisnis dengan small team. KUS yang dibangun oleh DT ini adalah sudah benar ya, sudah setuju saya, karena terdiri dari 4 sampai 5 mungkin ya, 4 sampai 5 atau berapa anak lah gitu ya. KUS-KUS kecil gitu ya. Memang seperti itu seharusnya. Jangan tiba-tiba langsung large team gitu ya. Nah, itu susah. Jadi bangunlah bisnis dengan small team. Kalau sudah semuanya sudah oke ya, framework-nya, strukturnya sudah oke, baru kita berkembang, eskalasi. Kita rekrut orang, kita rekrut karyawan. Oke, jadi itu tips dari saya. Kemudian sudah selesai ini sepertinya Pak Ozairi. Conclusion atau pertanyaan dulu Pak Ozairi? Ya, pertanyaan dulu silahkan dari teman-teman peserta, para siswa sekalian. Ada yang mau ditanyakan bisa langsung raise hand Pak Mahaputra. Ini ada dari beberapa sekolah yang sudah siap raise hand ini. Saya sampai tersipu-sipu karena materinya terstruktur dan Pak Mahaputra semangatnya luar biasa. Banyak yang minta materinya Pak Mahaputra. Jangan lupa untuk dibagi, kirim ke saya supaya saya bisa nge-share materinya. Saya kasih kesempatan pertama, ini ada Lia